Baik, kita mulai teman-teman dari nomor pertama. Kita kemarin sudah atau saya sudah mengajari pada teman-teman semua terkait dengan bagaimana kita dengan cepat, bagaimana cepat di ujian itu mengerjakan itu harus cepat, tepat ya, cepat, tepat. Wih, sorry. Harus tepat, cepat dan tepat. Jangan sampai nanti Anda ketinggalan kereta. Dan kita belajar sama-sama bagaimana supaya belajar itu cepat. Ya, nah sebentar saya pasang dulu mus. Sudah tentunya sudah bagi teman-teman yang sudah gabung di Bimba, tentunya sudah mengerjakan ya sebelumnya karena 30 menit sebelumnya sudah saya kerjakan. Oke, sudah. Baik, kita nomor satu. Kita lihat di nomor satu. Nomor satu, seorang laki-laki. Ah, yang terhalang ini. Ini ke pinggir ke bawah nih. Poin aja deh. Seorang laki-laki. Nah, kemarin saya sudah mengatakan kepada teman-teman dalam kalau kita mengerjakan sudah soal, kita mengerjakan adalah dari baca dari mulai sini dulu. Ya, baca dari mulai sini dulu. Tentunya kita lihat bengkak seluruh tubuh. Kemarin pun sudah diajarin, maka kita akan gampang bahwa jawabannya adalah dan mudah kelebihan volume cairan. Nah, tandain ya. Nah, kita dengan cepat. Jadi kita tidak membutuhkan bertele-tele karena Anda dikejar waktu. Satu soal tidak boleh lebih dari 1 menit. Nah, itu yang penting. Jadi Anda harus bisa critical thinkingnya bagaimana cepat. Nah, kemudian yang kedua, sebenarnya tadi, nah kita lihat di sini masalah. Masalah biasa, masalah itu biasa ditempatkan itu di awal. Yang pertama di bengkak ya, di awal ya. Atau di akhir. Di akhir biasanya melalui tanda pita. Di sini ada masalah di sini nih. Tanda pita masalah. Berarti kalau kita lihat di sini bengkaknya, kenapa kaki gajah nih bengkaknya? Filariasisnya. Endemi filariasis. Berarti memang ada nyeri di sini, tapi nyerinya 4. Tapi yang paling penting di sini ada di sini. Jadi hipertermi. Di sini yang paling rasional untuk dilakukan. Itu cara cepat bagaimana kita mengerjakan soal. Kemudian selanjutnya, nah di sini coba lihat evaluasi. Kalau Anda membaca soal evaluasi kayak gini, maka yang pertama Anda harus cari masalahnya dulu. Cari masalah di sini jelas evaluasi dan di sini masalahnya keluar buang besar, encer. Berarti masalahnya keseimbangan cairan elektrolit. Di sini lihat bubur tidak habis, mata cekung. Ah, ini udah cairan. Kalau ini bubur tidak habis itu namanya distraktor untuk ke sini, untuk memenuhi data yang ada di sini. Jadi ini adalah distraktor. Nah, kalau seperti ini Anda tinggal lihat masalahnya keseimbangan cairan berarti kita lihat nih di sini. Nah, tanda pitanya relatif tidak normal. Ini pressure. Maka Anda yang harus utamakan dulu adalah gangguan gawat daruratnya dulu, berarti B. Ya, tanda-tanda shock kan bisa diketahui dari sana. Kemudian nomor berapa ini? Bentar. Nah, pinggirin. Di sini kita lihat tindakan keperawatan utama. Tindakan keperawatan utama ada pilihannya macam-macam atau banyak. Kenapa? Nah, utamakan pilihan keperawatan itu yang terkait dengan tindakan keperawatan yang sifatnya mandiri. Nah, mandiri. Utamakan yang sifatnya mandiri. Di sini dijelaskan yang mandiri, mana yang mandiri? Nah, ini. Sesak napas, berarti yang mandiri yang ini. Kenapa masalahnya? Masalahnya kan pola napas. Dari mana kita tahu bahwa masalahnya pola napas?
Di sini kita lihat pernapasan cuping hidung, retraksi interkosta. Ya, ini pola napas, ya, pola napas. Kalau bersihan ada wheezing memang ada nih bersihan, tapi lebih banyak ke pola napasnya. Katakanlah pernapasan. Kalau yang lainnya apa pernapasan? Kalau wheezing memang bisa di suction. Ya, kenapa dia tidak kanu? Karena yang ditanyakan adalah keperawatan utama, bukan tindakan keperawatan yang di luar itu. Jadi polanya seperti itu. Ya. Ya. Kemudian selanjutnya, karena kita cepat harus selesai 50 soal ya. Nah, di sini dijelaskan ruang apa masa keperawatannya, bengkak seluruh tubuh, pasti bengkak seluruh tubuh cairan deh. Nah, hemodialisa, kemudian urium kreatinin itu semuanya mendukung ke kelebihan volume cairan. Jadi ini sudah jelas. Jadi kita dengan melihat soal aja kita sudah dengan mudah bisa dengan cepat mengerjakan cara cepat seperti itu. Juga. Ya, coba seperti itu. Kemudian nomor 6. Nomor 6. Yang ditanyakan masalah. Yang ditanyakan masalah nih. Yang ditanyakan adalah masalah. Masalah perawat utama yang ditanyakan. Kita lihat masalah biasanya di atas. Sesak napas aktivitas. Ya, kuncinya di sini nih. Ada kata kunci. Aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari, kemudian pasiennya jantung, berarti dia intoleransi. Ada tinggal buku materi kunci saya. Di sana kalau jantung itu ada dua kemungkinan diagnosa. Yang pertama adalah cardiac output, yang kedua adalah eh, untuk intoleransi aktivitas, itu ya. Nah, ini jadi di sini adalah karena masalah utamanya berarti di sini intoleransi aktivitas. Oke, itu intoleransi aktivitas. Kemudian nomor 7. Angger keneh kieu eta nama Nah, Bintang ieu. ada yang rame. Angger Nah, kita lanjutkan. Yang udah tadi yuk. saya mute dulu dah dari sini. Ya, ya. Mute. Dah. Oke, lanjutkan. Hasil EKG-nya ST elevasi. ST elevasi berarti ingat kalau di ST elevasi Anda kena dengan SKA, sistem koroneria akut. Ini fungsinya adalah Monaco ya, Monaco. Kok kadang yang koknya nggak dibawa ya. Ini morfin, ini oksigen, nitrat dan aspirinat. Nah, kita tinggal lihat skalanya di sini 4. Ya, berarti morfinnya belum, karena kita belum bisa mengangkat, karena masih 4, gitu ya. Berarti oksigen, berarti kita jawabannya yang pasang oksigen. Pasang oksigen. Konsep-konsepnya kan sudah sering saya berikan kan konsepnya. Jadi kenapa bisa cepat ya? Karena kita sudah paham konsep atau fisiologi dan lain sebagainya. Ya, boleh yang di teman-teman yang dilihat TikTok boleh tap 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 panas. Oke, nomor 4, nomor 8, nomor 8 nih, nomor 8 NRM. Kita lihat di sini coba permulaan. Pasiennya penyakit saraf. Saya sudah menuliskan untuk pasien dengan penyakit saraf ini ada dua kemungkinan. Ada yang pertama dari yang utama adalah gangguan perfusi cerebral. Ini dari mana? Ini nih. Ini pasien mesti sudah herniasi. Nah, herniasi. Nah, di sini ada penurunan kesadaran. Apa yang harus dilakukannya? Kita berarti observasi terkait dengan kesadaran. Kalau tidak ada data lain, tapi perhatikan di sini ada goggling, data goggling. Berarti kalau ada goggling, uh,
Ada ronhi itu adalah kaitannya dengan bersihan jalan napas. Jalan napas berarti prinsipnya adalah ABC. ABC airway. Ini yang utama bersihin gagang itu airway dulu. Baru kemudian ke breathing dan lain sebagainya. Hingga di sini adalah lakukan suction. Suction. Kenapa? Karena ada gaggling. Betul, selama tidak ada gangguan di saluran napas, maka diagnosa utamanya adalah perfusi cerebral. Dari mana ini? Ini lihat nih. Ini pasiennya harus sudah di ETT. Kita tahu kriteria pemeriksaan ITT salah satunya adalah GCS kurang 8 atau kurang dari 9, di 8 ke bawah ya, salah satunya ya. Oke, lanjut. Kemudian, oh ini udah koreksi elektrolit. Nah ini kita lihat skala enam. Kita lihat skala 6. Nah, di sini sudah jelas skalanya 6. Berarti kalau kita sudah tahu pasiennya nyeri dada, kemudian skalanya 6, kemudian ditanya intervensi, maka jawabannya pasti ini. Kenapa? Karena di sini troponin T tinggi 50 dan lain sebagainya. Ini kan penentuan atau penguatan terkait dengan diagnosa. Jadi nilai-nilai dari lab itu adalah nilai penguatan dari sebuah diagnosa. Jadi kalau misalnya, wah troponin T-nya, wah penyakit jantung pastinya. Yang sekarang nyeri, ya udah nyeri dulu tadi Monaco. Berarti kan udah jelas 6, berarti analgetik, kolaborasi. Kemudian nomor 10, pendidikan kesehatan. Kalau pendidikan kesehatan kita belum tahu nih apa yang harus dikasih pendidikan kesehatan, maka kita cek di paragraf awal. Sesak napas melakukan aktivitas sehari-hari berarti itu intoleransi aktivitas. Kemudian kering, sesak saat bicara berarti menurut NYA yang keempat skalanya berarti aktivitas pada pasien jantung. Nah, gitu teman-teman. Lebih mudah ya, pada pasien jantung. Kemudian nomor ini kita sudah paham, kemarin rumusnya sudah saya berikan. Dengan menggunakan rumus cepat, kita udah punya 3.000 dibagi 500 kan. 500 kali 7, jadi rumusnya jumlah cairan bagi 500 kali 7 kali 24 dibagi lama pemberian. Nah, di sini tidak dijelaskan pakai makro atau mikro. Berarti kalau tidak makro mikro, berarti kita menggunakan dianggap makro. Makronya 7, berarti kita tinggal 3.000 dibagi 500 kali 7 kali 24 dibagi 24. Dari mana 24 ini? 24 jam diberikan. Jadi kita tinggal punya di sini, ini bagi ini adalah 6 kali 7, 24 bagi 24 adalah 1. Jadi 6 kali 7 sama dengan 42. Ya, jadi jawabannya adalah 42. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah 42. Itu kalau kita berbicara tentang pasien itu makro. Kalau mikro, soalnya nanti beda. Nanti mikro beda lagi. Kemudian ini soal yang selalu sering keluar. Soal yang selalu sering keluar di uji kompetensi, biasanya soalnya dari mulai 5 sampai dengan eh, belasan kadang-kadang keluarnya ya. Jadi kalau Anda paham tentang etika, berarti keuntungan bagi Anda ya, keuntungan bagi Anda. Ini tadi kita lihat di sini apa kuncinya? Di sini ada pasien meminta pra merahasiakan. Kalau merahasiakan, maka kita fidelity. Nah, gitu ya. Nomor 12. Kemudian pendidikan kesehatan, kita cari dulu apa. Oh, aktivitas sehari-hari tadi ini sudah ya. Tadi sudah diulangi ternyata soalnya. Ini sudah terlewat saja karena sudah. Ini Snellen chart hanya mampu melihat satu jari. Satu jari berarti kita lihat satu jari itu bisa dilihat dari 60 cm ya. Jadi jawabannya adalah ini. Ya, jari.
Kemudian nomor 15 intervensi prioritas kasus tersebut. Kita lihat gangren. Nah, ini udah gangren. Apa intervensi perawatannya? Nah, udah gangren itu adalah perawatan luka. Luka kedalaman 1 cm, merupakan nanah dan lain ini kan tambahan-tambahan saja. Yang utamanya adalah hasil pengajian diameter 3. Anda harus mendapatkan data pengkajian. Diameternya 3 cm, kedalaman 1, luka nanah. Wah, udah perawatan luka. Jadi Anda bisa soal-soal yang seperti ini Anda bisa langsung cepat tanpa salah, menuju kesalahan, tapi juga eh, cepat gitu ya. Anda dapat nilai juga, itu juga penting, ya teman-teman ya. Kemudian nomor 16 tuh cara berkomunikasi. Ingat prinsip komunikasi terapeutik nanti walaupun nanti mungkin teori komunikasi terapeutik biasa juga muncul biasanya pada fase interaksi, preinteraksi, kemudian pekerja, terminasi juga muncul biasanya tetapi banyak di jiwa ya. Nanti kalau kita bahas soal-soal jiwa kita akan bahas. Nah, di sini mana yang paling benar? Mana yang benar? Ini ada. Nah, ini. Yang B. Kenapa B? Ibu tidak akan apa-apa. Itu sudah menggaransi. Kalau tidak akan apa-apa itu menggaransi, menjanjikan. Nggak boleh. Di komunikasi terapeutik menggaransi. Ibu tenang, semua sudah clear. Wah, itu pasrah ya. Ibu bawa anak ke dokter. Coba bawa anak ke dokter. Ibu yang sabar. Benar sih. Cuman apalagi kita coba meriksa. Jadi lebih objektif gitu ya memandangnya. Kemudian nomor 17 masalah. Coba lihat masalah. Di sini BPH hari ketiga, kemerahan. Nah, kemerahan. Kemerahan di sini berarti harusnya sudah tidak terjadi kemerahan, maka resikonya adalah sih. Dari mana kok bisa cepat nyimpulkan? Nyimpulin kayak gitu. Anda ingat, ya harus benar-benar ingat. Anda kalau di perempuan itu habis ini adalah ya warna-warnanya kapan perganti perubahan warna. Ya di laki-laki pun sama ya perubahan ini ya. Oke, gitu ya. Kemudian nomor 18 masalah utama. Masalah utama, coba lihat perhatikan di sini skala 6. Kalau skalanya sudah 6 dan nyeri itu adalah tanda kardinal, maka kita otomatis di sini. Kecuali ada pernapasan, gangguan jalan napas. Nah, itu baru kita perhatikan ya. Nah, kalau di sini adalah skalanya 6. Jadi sudah itu. Oke, lakukan aja itu ya. Kemudian nomor 19 tindakan prioritas kasus tersebut kita lihat di sini. Nah, di sini kemarin debatable. Tapi kalau setelah jarumnya perdarahan. Nah, kalau jarum perdarahan katanya ini yang paling cepat adalah ini. Tindakan dari teman-teman saya. Karena saya bukan ahli hemodalisa ya. Langsung matikan mesin hemodalisa. Katanya. Matiin. Nah, itu katanya ya. Kemudian selanjutnya 5 nih 5. 5 nih perbatasan. Nyeri 5 nih. 5 masa perawatannya apa tuh? Di sini antara nyeri dan 5. Nah, di sini kalau menggunakan skala kita ya, skala kita nyeri 5 tindakannya ke perawatan. Jadi kalau 6 ke atas itu otomatis langsung ke nyeri. Tapi juga itu kadang-kadang kalau misalnya tidak ada yang lain, maka kita nyeri aja. Tapi kalau di sini ada hipertermi, kita hipertermi dulu karena kita respon pasien ya. Respon pasien. Oke, 20 udah. Cepat ya, 20. Oke, 21. Oke, 1 sampai 20 benar berapa teman-teman? 1 sampai 20 benar berapa? Dan ini bagi teman-teman yang lihat di TikTok, ini kita siaran percobaan ya. Siaran percobaan, siaran yang utamanya kita nanti tiap pukul 4.
waktu Indonesia bagian barat itu di sore, sore, bukan subuh. Baru mulai, ya nggak apa-apa. Oke, silakan yang lainnya. Oke, nomor 21, 21. Saya nanya mahasiswa saya ini berapa mereka? Belum jawab. Nggak apa-apa, biarinlah. Mereka lagi pusing kayaknya. Mau kian juga mereka. Oke, apakah masalah perawan prioritas pada usia di atas? Kita lihat di sini, nyeri abdomen. Ini nyerinya dua nih, tapi suhunya tinggi. Ya berarti kita ambil yang mana? Yang ini. Suhunya berarti hipertermi ini masalahnya. Kemudian nomor 22. Nomor 22. Ayo, nomor 22. Teman-teman boleh ngisi daripada saya nyerocos. Silakan diisi nomor 22. Silakan diisi. Boleh tap 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 di tap 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 supaya mantap ya. Silakan yang belum jawab nomor 2 22. Yang ditanyakan adalah tindakan keperawatan utama. Ingat, tindakan keperawatan utama adalah Anda mencari tindakan yang apa namanya? Independen, ya, independen. Jawabannya apa? Inter. Ini masalahnya di sini masalah udah jelas. Di sini masalahnya adalah pola napas. Kita lihat tuh, cek teman-teman tuh, ada yang A, ada yang E itu kan. Kayak pelangi, kayak pelangi jawabannya macam-macam. Ya, kayak pelangi. Ini yang tanyakannya adalah nih di sini utama. Ya, utamanya ini jawabannya nih. Ya, cek dulu dong. Ada Kak Santi, Kak Revi. Ya. Baik, nomor 23. 23 lihat. Nah, ini menarik nih soalnya. Menarik nih soalnya. Oh, ada yang rame. Sebentar. Dulu malah malah ngobrol. Oke, kita cek. Kenapa saya seru mengatakan soal ini seru? Perhatikan di sini sebelum kita jawab. HB-nya 12, HT-nya 40. Normanya adalah HT itu sama dengan 3 kali HB. HB ya, HB. Nih. Berarti normanya HT-nya itu harusnya itu 36. Sekarang ini 40. Berarti ini menunjukkan adanya pengentalan. Pengentalan dari mana? Artinya kalau pengentalan berarti ada cairan yang keluar gitu ya. Cairan plasma yang keluar. Nah, kalau ada plasma yang keluar, nah kita lihat di sini. Ini kan 38 nih, berarti ini hipertermi. Hipertermi, ya kan? Mimisan, cairan, resiko perdarahan, mimisan. Ini data-datanya kan kita lihat. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya apa? Nah, di sini jawabannya adalah ada gangguan keseimbangan cairan elektrolit. Di sini ini coba kapan kita, loh, mana nih? Malah ke sono. Mana saya kehilangan nih? Kehilangan. Ada deh, balik lagi. Nah, kapan kita mengatakan kehilangan cairan? Apabila perbandingannya itu 20 lebih dari 20%. 20% berarti kan
20% dari sini 12. Nah, ini harusnya 20% ini berapa nih? 4. 4 tuh 20% belum, bukan. Nah, belum ya. Nah, itu ya 20% ya. Jadi kalau ada kenaikan 20% harus 36. 20% dari 36 jadi dibagi katakanlah 4 aja nih belum ya. Belum. Kalau 4 aja 40 berarti kan 10% kan. Berarti belum ada kebutuhan cairan. Ya, rembes cairan belum. Nah, berarti kalau belum, berarti jawabannya yang paling masuk di akal adalah yang hipertermi. Nah, ingat perbandingannya harus 20%. Kenaikan trombos hematokrit 20% itu menunjukkan adanya. Itu berdasarkan WHO ya, bukan WHO ya, WHO ya. Kemudian, ini hapus dulu berarti. Kemudian nomor 24. 24. Sini ASI badannya 7 kilogram. Nomor regurgitasi. Kalau regurgitasi maka kita langsung. Pokoknya kalau ada regurgitasi, teknik menyusui. Ya gitu ya. Nah gitu ya. Itu kata kunci itu yang kita gunakan. Saking seringnya. Baik, nomor 25. Ini nomor 25. Ini soalnya tahun 2017 nih. 25 pakai mana? Bulan nih. Kalau bulan berarti kita gunakannya kan rumusnya itu TFU. TFU dibagi 3,5 ya rumusnya. 3,5 itu sama dengan 7 dibagi 2. Bagi 2 maka dibalikin. Jadi TFU kali maka kan jadi TFU dibagi 7 dibagi 2 kan gitu. Berarti TFU disederhanakan menjadi TFU atau 2 kali TFU sama aja kali 2 dibagi 7. Tinggal masukin aja. Di sini TFU-nya 21 kali 2 bagi 7. Ini kali sini berarti 42. 42 berarti 6 bulan. Itu yuk. Itu ya jawabannya. Begitu. 6 bulan. Kemudian nomor 26. Apa tindakan tindakan yang perlu lakukan selanjutnya? Ini kan selanjutnya nih. Selanjutnya kita lihat di sini. Ini sudah sampai apa? Persalinan skala 2. Skala 2 pada saat trigen untuk mencari terjadi robekan perineum. Pertolongan kandungan menekan ya menekan nitrogen itu menekan saat terjadi kontrasi bahwa mencegah pasien mengedan tidak lama kemudian bayi lahir proses mulai melakukan pengecekan bayi kedua pengecekan lahir ya pengecekan bayi kedua berarti pengecekan bayi kedua berarti apa setelah itu mengeluarkan bayi kedua nah di antara itu maka kita adalah jawabannya Anda apa mengecek pelepasan pasien belum pelepasan pasien belum oh kecepatan ya kecepatan kita ngejar 50 masalahnya nih. Bayi kedua sebelum ini kan mengecek bayi kedua nih, melakukan pengecekan bayi kedua. Setelah itu, benar, pintar. Jawabannya ini menyuntikan dulu. Berapa unit? Berapa unit teman-teman? Berapa unit? Unit, berapa unit yang diberikan? Melakukan masa uter belum masa terus kita betul 10 unit ya. Jadi dikasih dulu tuh ya. Dikasih dulu ya. Saya cek dulu teman siswa saya ini. Oh, Kak Santi. Mantap Kak Santi. Mahasiswa saya sudah mules mahasiswa saya itu sebenarnya. Mereka udah belajar hampir setahun belajar. Ini aja yang dibahas. Lanjut ya, namun teman-teman. Gambar 27. Ya udah pelan-pelan deh. Keburulah sampai jam 9 keburulah. Sampai jam 9 keburu 50 soal. Oke.
Nomor 27, pelan-pelan, jangan ngebut pas sopir katanya itu ya. Nomor 27, apa tindakan prioritas? Nah, di sini dilihat nah, berawat baru menjabat sebagai kepala ruangan, kepala ruangan staf, menunjukkan semangat. Tuh, di sini biasa, ya kenapa ya? Survei saya mengatakan yang paling sulit adalah yang satu maternitas katanya, yang kedua komunitas, yang ketiga manajemen gitu ya. Saya nggak tahu nih ini mahasiswa dengan jumlah survei 239 orang gitu survei ya, tapi katanya maternitas sulit, tapi manajemennya ada. Bila kita coba pahami aja, katanya sulit. Manajemen emang belum membuat kita mual katanya. Banyak penonton untuk berbagi ya, baik kita lihat. Ini staf ya. Nah, di sini saat kaji situasi, staf belum menunjukkan semangat kerja yang sama sehingga kinerja belum memuaskan. Pasien menggambarkan dan lain sebagainya. Berarti kalau kita menjual pejabat baru, maka yang harus difokuskan adalah menetapkan visi misi bersama. Sepakat dulu visi misi. Jadi jawabannya baru yang ini. Tentukan dulu mau kemana, baru kita menentukan caranya gimana. Jadi visi misi dulu yang dikerjakan. Gitu ya. Nah, sekarang ini soal bagus nih. Kita lihat, aku potong ya. Ini ada nama efisien di bawah ya. Nah, kita lihat nih. Ini pasiennya menunjukkan adanya fraktur basis tulang dasar tengkorak ya. Dari mana lihatnya? Ehymosis, rhinorrhea atau keluar cairan dari urin, dari hidung. Ortoria, keluar cairan dari telinga. Suara napas snoring berarti ada sumbatan jalan napas sebagian, belum total ya. Nah, rencanakan intubasi. Nah, kita tahu syarat-syarat dari intubasi adalah GCS kurang dari 9. Di sini GCS-nya 7, berarti ada intubasi. Yang ada temen pasien. Kenapa kita intubasi ini dikasih? Ada snoring, berarti bisa karena benda asing, ya. Bisa benda asing. Jadi kalau nggak ditolong, pasien itu terancam meninggal dunia. Jadi prinsip-prinsip. Kemudian juga apa? Coba perhatikan di sini saturasinya juga turun. Normanya kita pasien itu harus diupayakan saturasi itu lebih dari 94. Kemudian tekanan darahnya itu hampir shock ya, pre-shock ya, 90/60. Artinya kalau kita melakukan tindakan yang memang diharuskan, walaupun yang adanya tindakan emergensi yang harus dilakukan, maka tindakan itu adalah beneficient, menguntungkan. Karena kalau dibiarkan pasiennya mati. Logika sederhananya gitu ya. Nah, di sini nomor 29, masih tadi ya. Di sini apa? Kan tadi harusnya sudah ya. Di sini. Coba diperhatikan di sini. Di sini ekimosis. Tapi kalau yang tadi adalah sudah akan dipasang, kan? Akan dipasang apa? Intubasi. Kalau di sini nggak ada intubasinya. Tapi jelas di sini adalah tanda-tanda ada sumbatan jalan napas, juga tanda-tanda fraktur dasar tengkorak. Maka tindakannya adalah membuka, ada snoring, membuka ABC, airway, breathing, circulation. Tindakannya apa? Tindakannya adalah jauh trust. Kenapa? Karena dia fraktur. Basic krani itu patah tulang tengkorak. Jadi ya jauh trust. Ya, jadi ingat airway, breathing, circulationnya yang harus didahulukan. Nggak NRM, nggak. Ya, nggak NRM. Airway dulu, airway dulu, airway dulu.
Ya, airway-nya dari mana? Ya, jauh teras. Prinsipnya DR, ABC. Danger, respon, DR. Danger, amankan pasien, amankan diri, amankan lingkungan. Kemudian cek respon. Kemudian A, airway. Kecuali di jantung ada DR, CAB. Danger, respon, circulation, airway, breathing itu kalau penyakit jantung. Tapi kalau karena di sini adalah pasiennya penyakitnya adalah trauma, maka kita prinsipnya DR ABC. Ya, DR ABC. Ingat ya, saturasinya. Nah, ini. Kapan kita memasukkan ke ruang ICU atau ruangan lainnya? Kalau di sininya nih tertolong di atas 94 di sininya, nadinya stabil, GCS-nya menunjukkan ada perbaikan. Itu baru kita bisa pindahkan ke ruangan. Tetes per menit. Nah, gitu. Ini gampang nih. Kayak tadi nih. Ini 40. Cukup tetes per menit. Ah, gampang ini tadi. Sudah jelas tadi kan? Sudah dihitung tadi. Sudah dihitung tadi ya. Coba cek berapa kalau dihitung berapa. Nuh, silakan Anda menghitung dong. Menghitung, silakan dihitung. Menghitung. Coba kemarin tadi sudah dikasih tahu cara menghitung. Di sini 3024 ya enteng 3000 bagi 500 kali 7 kali 24 bagi 24 sama ya 42 ya. 42. Dari mana 42? Ini 6. Yes. Sini 6 kali 7 kali 1. 42. Ya. Begitu. Ada yang bingung, masih bingung cara ngitung tetesan input cepat. Ya memang tetesan input kadang keluar, kadang juga enggak. Ya tergantung rezeki Anda. Tapi kalau ada ya Anda harus cepat. Hitung-hitungnya cepat. Ya udah prinsipnya kalau di ujian itu jangan sampai tidak diisi aja. Nembak aja nih kalau anak kepepet tembak aja. Ya tembak aja. Jadi jangan ragu-ragu. Yang penting tidak ada pengurangan. Salah ya tidak ada pengurangan. Ya kan? Ditembak saja. Oke. Nah, di sini. Coba perhatikan di sini. Anda bisa langsung ngerjain. Yang ditanyakan masalah. Yang ditanyakan masalah nih. Sementara kita sudah kelihatan ada nyeri skalanya 6. Nyeri skala 6. Apa masalahnya? Wah, udah berarti nyeri. Udah selesai. Ada 2 detik, apa, 20 detik? Nggak ada. Ya, dengan cara dengan, tapi Anda harus benar-benar paham dulu ya. Paham dulu soalnya gimana, komposisi soal, terus kata-kata kuncinya seperti apa. Itu akan lebih cepat Anda mengerjakan. Dan akibat seperti itu ada mahasiswa saya yang salahnya 22 soal saja dari 180 22. Oke, nomor 32. 32. Silahkan 32. Masalah keperawatan, ditanyanya masalah perawatan prioritas. Ya, dada berdebar, nyeri sedikit sebelah kanan, tidak bisa tidur, memikir penyakitnya, keluar kata pasien tidak menghabiskan makanan, dan sebagainya. Ayo, kira-kira apa? Coba lihat, kalau ada seling bertanya, tetapi nadinya normal-normal saja, tanda pita normal saja, itu tandanya pasiennya itu kurang pengetahuan. Tapi kalau tanda pitanya naik,
Itu berarti pasiennya cemas. Gitu aja bedainnya. Ini kan naik nih. Nadinya naik, napasnya naik. Itu kan. Berarti ini adalah kecemasan. Nah, kalau pengetahuan itu nadinya tanda pitanya normal biasanya. Begitu, teman-teman. Terima kasih yang sudah gabung ya, teman-teman. Ini adalah cemas. Kemudian nomor ini, ini juga sering keluar, sering pusing. Ini juga ya, yang pusing gimana? Yang pusing, yang pusing ya. Ya ini pasiennya, coba perhatikan di sini, dilema etik. Dilema etik ya tersebut. Dilema etiknya gimana? Kalau dilema etik, Anda lihat dari dua sisi. Sisi sudut pandang pasien, pasiennya patient versus sudut pandang nursing nurse ya. Nah, Anda tinggal lihat hasil pengajian dapatkan harusnya pindah ke ICU ya. Akan tetapi penuh. Pasien dianjurkan untuk pindah rumah sakit yang memiliki ICU. Dianjurkan, tetapi keluarga menolak. Dari keluarga menolak berarti sudah autonomi. Otonomi, otonomi. Kemudian dianjurkan berarti beneficien. Berarti yang mana? Ini nih D jawabannya. Gampang ya? Gampang, gampang, gampang. Gampang katanya. Ya, alhamdulillah. Ya, gampang. Gampang. Kita masih banyak nih. Ada berapa? 17 lagi. Oke, nomor 34 masalah yang ditanyakan. Ini keluhan pusing. Tiba-tiba pasien mengatakan Rero, kebas Rero. Ini udah kalau udah kebas Rero, gangguan perfusi cerebral. Ada kebas Rero, tidak bisa bergerak misalnya, itu sudah menunjukkan nah, ada gangguan di perkusi cerebral. Jadi jawabannya otomatis kita lebih cepat menjawab C jawabannya ya. Riru, 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 riru. Kemudian nomor 35. 35. Oh ya teman-teman, ini adalah eh, untuk teman-teman yang ikut bimbel sebenarnya pukul 19 sampai dengan 21 pembahasannya yang ikut bimbel ya. Tapi kalau teman-teman yang gratisan itu nanti di pukul 16. 16 besok 16 ada ya. Besok 16. Anda bisa lihat yang gratisan, boleh ya. Belajar aja sama-sama balik yang mau belajar. Oh yang ini soal kayak gini itu kadang muncul di SKB. Tapi kalau saya apa ya bisa mengatakan bahwa SKB itu lebih mudah sebenarnya. Anda masuk CPNS itu lebih mudah daripada UKOM loh ya. Karena UKOM itu dari mulai C3 sampai C6. Kalau SKB ada C1 juga ada. Apa sih C1? Itu nanti dosenmu yang jelasin itu. Kognitif satu. Ya. Baik, kita lanjut nomor 35. 35. Keluhan sesak napas. Jantung maksudnya. Sih. Masalahnya berarti intoleransi aktivitas. Ya kan? Nomor 35. Oh, 35 intoleransi aktivitas. Duh, nomor 36. Silakan teman-teman.
daripada saya nyerocos ya. Wah, kecepatan katanya. Ya harus jawabnya harus cepat daripada pasiennya mati. Ya, harus bisa ngambil keputusan cepat. Oke, nomor 36. Pendidikan kesehatan. Nah, ditanya pendidikan kesehatan berarti kita harus tahu masalahnya. Ah, di sini nih, sesak napas sehari-hari ini. Berarti intoleransi aktivitas. Gampangnya gitu. Pasiennya jantung. Ah, udah deh. Jawaban yang ini. Kan mudah itu. Mudah itu. Oh, itu bagus tuh. Udah. Baby, apa itu? Babi bu. Jawabnya benar gitu ya. Mantap, mantap. Pintar, pintar. Ya gitulah. Jadi nggak sulit. Jadi nggak usah dibikin sulit ya. Yang mudah, mudahin aja. Yang sulit, mudah. Saya bilang mudah. Ya, mudah ya. Nih. Kemudian nomor 37, 37. Nah, ini apa? Q patologis. Oh, ini Q patologis di lead, lead. Inpak ini Q patologis di lead 2, 3 dan AVF berarti inferior. Kemudian episi pleura kanan dan left ventricle hypertrophy. Wah, lengkap. Ya. Nah, kalau seperti itu gimana ceritanya? Tekanan darahnya sekian, nadinya sekian, nadinya 59. Coba lihat. Ini Anda bisa menggunakan cardiac output sama dengan heart rate kali stroke volume. Stroke volume ini ada afterload, preload. Nah, ini sini nih. Di sini ini turun. Ini turun. Di sininya walaupun besar, ini naik. Tapi kan di sini turun. Ini jadi gangguannya di sini nih. Penurunan. Kenapa ada penurunan CO di sini? Ventricular hypertrophy menunjukkan adanya kompensasi jantung untuk memenuhi kebutuhan cardiac output. Jadi di sini nih. Jadi CO. CO cardiac output adalah heart rate kali stroke volume. Jadi kalau ingin naikin cardiac output, Anda tinggal naikin stroke volumenya naikin nggak mungkin ya. Heart rate-nya pakai apa? Penguat. Naikin nadinya, digoksin. Jadi ini naik, ikut naik obatnya. Kalau pasiennya ininya heart rate-nya naik, misalnya heart rate-nya di sini 100 ya, 100 lebih misalnya lebih dari 100. Tapi di sini perdarahan. Nah, ini cairan, preload, afterload-nya yang naikin. Jadi persamaan rumus ini itu bermanfaat sekali. Ini di mana yang harus kita naikkan heart rate-nya atau stroke volume-nya yang kita naikkan. Biasanya orang-orang ICU itu jago tuh. Wah ini digoksin, kasih, oh ini kasih cairan. Nah, ini rumusnya ya kayak gini doang. Ya, rumusnya kayak gitu doang. Loh, hilang. Benar, kok malah hilang? Ah, dan kalau nggak sengaja. Nah, ini ya. Jadi gangguan di sini, gangguannya adalah penurunan curah jantung. Di sini jawabannya. Ya, bukan intoleransi aktif, bukan. Ini ada Q patologis, ada ini, ada. Nah, LPH. Biasa LPH, biasa kita lihat CTR. Anda tahu kan CTR? CTR. Kardio toraka rasio. Nah, ini kan ada rongsen nih. Nah, rongsen nih. Ini jantung nih, ini tengah-tengah. Anak belajar nih gini kan dulu lagi kuliah. Ini suhu terjauh, ini terendah, terjauh juga, kiri dan kanan ini A, ini B, ini dari sini ke sini adalah C, torak ke torak ya, C. Jadi A tambah B dibagi C itu tidak boleh lebih dari 50%. Normalnya 50%. Itu namanya CTR normal. Jadi perbandingan rasio antara torak, rongga torak, dan kardio jantung. Namanya CTR.
Ya, nanti kalau nanti Anda ngambil lembaran rongsen, Anda lihat ceknya. STR katanya. Kalau LVH berarti nanti kita lihat S di lead satu, cek EKG-nya. Itu bisa dilihat ya. Begitu. 38. Kemudian nomor 38 nih. 38 silakan teman-teman. Jawabannya apa? Diagnosa harus masalah ya. Cepet capek. Udimpasia. Udimpasia menunjukkan ini ada udimpasia menunjukkan adanya kelebihan cairan. Ini udim. Ini ke udim. Ini kelebihan cairan nih. Jadi prinsipnya ini adalah keluhannya cepat capek, tetapi cepat capeknya adalah, nah ini pun ininya naik. Berarti kelebihan cairan. Apa diagnosanya? Kelebihan cairan elektrolit. Nah, dengan nutrisi, tampak lelah, pucat, cuci, cuci darah udah jelas ya. Kemudian tidak dapat gerakan, mengeluh sakit dan lain sebagainya. Pucat, lelah, itu kan ada. Nah, ini kayak gini, ini ada hanya untuk apa? Hanya untuk distraksi supaya Anda salah bikin jawaban. Ini lelah, oh ada lelah, masuk di sini. Wah, ini dan lain sebagainya. Jadi sengaja dibuat supaya memisahkan yang kompeten dengan yang tidak kompeten. Kemudian STL pasti di lead 1, APL, P5, P6, artinya ini di lateral jantung ya. Di sini ini ST berarti ingat Mona, Mona, morfin, oksigen, nitrat, aspirin. Di sini nyerinya dua, berarti ininya kebelakangkan dulu, berarti kondisi posisi sesak napas ya udah, ini jawabannya adalah oksigen. Oksigen, Bapak Ibu, kayak gitu ya. Kemudian 40. Ini troponin T-nya kurang dari 50 tinggal berarti. Skala 6. Skalanya 6 nih. Skala 6 artinya nyeri. Berarti kolaborasi analgetik. Nah, karena kita merespon. Respon saudara-saudara. Gitu ya. Itu ya teman-teman. Respon yang kita lihat ya. Kemudian, oh ya, 1 sampai 40 berapa nilai Anda? Ada 10 lagi soalnya tuh. 10 lagi ya. Berapa nilainya Anda? Dapat benar berapa dari nilai 40 itu? Dari 40 dapat berapa itu? Berapa dari 40? Harusnya dapat 40. Ayo dihitung sudah. Dapat berapa teman-teman? Dari 40 dapat berapa? Siapa? Boleh, boleh. Kalau paham nggak apa penjelasan saya? Kalau penjelasan saya Anda paham, silakan ketik paham. Kalau paham, boleh dong di tap layarnya. Kalau itu bagus. Nah, Bima murah sekarang. Japri aja murah. Murah di saya itu sampai kompeten itu ya segitu. 199 itu sampai kompeten. Ini Anda mau ujian berapa kali ya nggak bayar lagi. Ya. Japri aja nanti kirim pesan. Nanti saya balas ya. Oke, kalau Bimba tiap malam kita jam 7 sampai jam 21 ya. Ya, kamu silakan mau Bimba silakan. Oke, gaya kamu silakan dihitung ya. Nah, dasarnya dari apa? Nih, saya punya ini. Nih. Saya ini, mana?
Baca nggak sih? Oh, baca nggak sih? Penulis soal uji kompetensi tenaga kesehatan tahun 2016. Saya punya ini nih. Penulis soal ya. Jadi bukan tanpa modal. Saya S2 saya di UI. S1 saya di UGM. Tapi saya sedih. Jasa saya di ini orang. Padahal saya ada ijazah nyari S1 di UGM itu pusing. Sekarang dipertanyakan. Kampus saya dipertanyakan. Baik, jadi saya review mantan reviewer mantan ya, mantan reviewer nasional dan mantan pembuat soal uji kompetensi. Jadi minimal saya paham lah cara membuat. Dan boleh Anda kalau mau bimbel silahkan. Japri aja, japri aja. Besok live pukul 4 sore, pukul 4 sore. Ya, oke, lanjutlah. Malah sedih jasa kampusku dipakai main-main. Baik, kita lanjutkan. Lanjutkan. Ini part satu. Cara cepatnya gimana cara cepatnya? Yang ditanyakan adalah intervensi. Kalau ditanyakan tentang intervensi, cari dulu masalahnya. Masalahnya apa sih? Nah, kalau sudah ada kayak gini nih, ini artinya gangguan perfusi cerebral. Tapi kalau ada gini lendir banyak dan terkonhi berarti ingat kalau pasien dengan syaraf, maka yang utamanya adalah gangguan perfusi cerebral. Tapi kecuali kalau ada gangguan ABC itu dimiringkan atau dikesampingkan. Lendir banyak terdengar ronhi basah, basah, basah-basah tuh. Basah-basah tuh gimana? Kalau basah itu, nah lo gini. Jawaban Anda apa ini? Jawaban Anda apa ini? Di paru nih, di paru nih. Sembarang aja ya. Ini daerah basah itu daerah sini nih, daerah basah. Daerah basah itu sebenarnya itu. Pertanyaannya, ada cairan daerah sini, apakah saksen nyampe daerah sini? Saksen itu hanya di sini, bagian atas. Saudara-saudara, jarang masuk paru-paru. Justru itu, makanya Anda harus hati-hati. Hati-hati. Kalau demikian, gimana? Apa yang harus kita lakukan? Oke, apa kalau begitu? Gak bisa, Saksen gak bisa, karena di bahasa di bawah. Kalau di bawah berarti Anda harus menggunakan Kasanti C katanya. Kalau di bawah Anda harus menggunakan apa? Postur drainase ya? Postur drainase. Ya, benar. Jadi jawabannya adalah lakukan monitoring kesadaran. Ya, kesadaran. Airway-nya bagaimana? Airway-nya kan masih normal, napas itu masih sudah ditolong tuh, breathing-nya sudah ditolong tuh ya. Breathing-nya sudah ditolong walaupun lendir banyak ya, tapi kan susah. Jadi ini dimasuk ke sini. Begitu. Oh, salah Kak. Kelewatan ya. Yang hafal lah. Baik, jangan di enak ya namanya juga kasus ya. Kan tiap 1 jam, Kak, 1 jam. Evaluasinya apa? 1 jam sekali itunya. Kan udah ada. GCS kan bisa berubah. Memang GCS dari mulai dia masuk sampai dia ke sono tetap gitu.
Ya, kalau simpel bisa pakai simpel Mas. Namanya juga kasus, Kak. Namanya juga kasus. Ya, suka-suka dia yang bikin kasusnya itu. Lanjut ya. Kemudian nomor 42. Main dulu dari sekarang. Apa pengajian prioritas? Prioritas, kita lihat. P1 berarti dia sudah melahirkan satu kali. Abortus yang tidak pernah. Postpartum 12 jam. 12 jam. Masih mengeluh kepala terasa ringan, mual, berkunang-kunang. Apa yang dilakukannya? Mual, kunang-kunang. Yang paling mudah apa? Jumlah perdarahan gimana hitungnya? Oh, katanya apa kalau pakai ini bisa dihitung apa di satu pembalut penuh 400 cc misalnya. Itu kan lama itu. Yang paling mudah kondisi pasien yang berguna ada tanda pita. Perubahan tanda pita menunjukkan keseluruhan. Tanda pita ya, lebih mudah. Ini G1. G1 P1 A0. Ya, apa ini? Nah, G1 S1 pos waktu 10 jam, lemah, pendarahan terus-menerus, pembuluh basal 15 menit, wajah pusat, apa yang dilakukan? Airway, breathing, circulation. Airway-nya aman, 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 progresinya aman, aman, berarti circulation. Jadi tambah cairan infus. Harusnya tambah cairan infus atau hentikan perdarahan bisa nggak? Pijat uterus perlahan. Prioritas. Ya, kalau kalau bisa sih bisa, cuman masalahnya yang diutamakan yang gampang dulu ya. Ini perdarahan, perdarahannya dulu, jangan sampai pasien shock. Ya kan, yang penting masukin dulu, ya kan, perdarahannya dulu. Ya, kan ini hentikan perdarahan atau cairan, kasih cairan kan di sini kan, perdarahan dulu. Ya, gitu logika sederhananya. Kemudian nomor 44. Masalah keperawatannya. Di sini P3 nol kala 4 persalinan. Grande uterus lembek. Kalau uterus lembek itu resiko. Resiko perdarahan. Nah, berarti kalau resiko perdarahan yang mana? Cairan lah. Itu ya, begitu. Kemudian 45 apa masalahnya? Masalahnya diabetes mellitus pertama keguguran saat usia 6 minggu. 6 minggu itu berapa? Ini kan enggak. Oke, berarti A1 ya. 6 minggu. Kenapa 6 minggu? 6 kali 4 24 lebih dari 20. Berarti benar nih. Harusnya P-nya P2 nih. Tapi dia di sini udah P1 ya. Pasien bertanya tentang kemungkinan kehamilan sekarang, tambah wajah cemas, pasien sedih. Berarti apa tuh? Apa tuh? Tapi tidak dijelaskan adanya ini ya, mengeluh cemas, ada pertama keguguran, kecemasan ini udah. Kecemasan ya. Kecemasan. Oke, nomor 46. Ini jiwa nih. Banyak jiwa. Saya sangat-sangat tidak berguna, dibuang. Saya sangat malu, rasanya tidak lebih tidak berarti ada R ya. Nah, kita lihat di sini dari keterangan tersebut sejak setahun lalu ditinggalkan istrinya menikah lagi. Berarti ini sudah predisposisinya. Ya predisposisi. Kenapa predisposisi? Karena presipitasi itu 6 bulan. Biasanya itu. Nah, ini kalau tanya predisposisi presipitasi berarti harga rendah, harga diri rendah.
Koronis, koronis, koronis. Ya, koronis. Oke, nomor 47. 47. Intervensi prioritas. Tidak mau berinteraksi dengan orang lain, menarik diri. Pasien kadang-kadang dapat mempertahankan kontak mata saat bicara dengan perawat. Pasien jarang berinteraksi. Kemudian jarang berinteraksi. Berarti apa? Jawabnya ayo, nomor yang sesuai dengan HDR. Menarik diri bukan menarik beca. Kenapa Membina hubungan saling percaya. Pasiennya kan sudah kontak dengan mata dengan perawat. Itu berarti ada. Sebenarnya sudah diterima itu, sudah saling percaya. Ya, jawabannya adalah ini. Pasiennya cek dulu, pasiennya ini HDR. Yang cocok untuk HDR adalah mengajarkan. Ini kan sudah ada kontak mata dengan perawat. Ya, artinya sudah ada. SP1-nya sudah diliwat, sudah terlewat. Nah, ini apa nomor 48? Buang shot. Kasar berarti sembarang saya namun juga perilaku mereka tidak berarti agresif atau amuk. Nomor 48. 48, silakan teman-teman. 48. Agresif ya. Agresif. Tidak menyerang kalau amuk menyerang. 49. 49. Saya adalah wanita yang paling cantik dunia. Seharusnya wanita yang baik. Waham. Berarti kalau waham itu orientasi realita. Berarti kita harus membawa dia ke realita. Jadi jawabannya adalah berorientasi secara benar. Nah, wah, begitu. Ya kan? Nomor 49 adalah B. Wah, ya, 50. Soal terakhir. Soal terakhir. Lab axis diffusion. Lab axis diffusion gini. Ini tabel aksis. Norma kan ini. Norma aksis. Nah, lab aksis diffusion di sini. LAD. Daerah sini ya. Ini RAD. Ini ekstrim RAD. Nah, ini AD berarti di sini ya aksisnya. Ini lead 1, ini AVF. Nah, ini ya. Ini aksisnya berarti ke sini, vektornya ke sini. Ini AD. Saya nggak tahu berapa ya intinya. Tapi LAD, LAD menunjukkan ini pembesaran jantung, menunjukkan ada gangguan CO, ya, gangguan CO berarti ini kalau masih LAD dia masih sesek berarti kalau dulu dekompensasio cordis judulnya kalau dulu itu. Kalau sekarang beda penamaannya. Jadi dekompensasio itu walaupun sudah ada kompensasi dia tidak beres, jadi itu namanya dekompensasi. Dekompensasio jadi jawabannya C, penurunan curah jantung. Nah, ini kalau Mbak ingin belajar aksis, heart rate, yang paling sering keluar kan paling aksis, heart rate, kemudian SPT itu, yang shockable, non shockable itu yang paling itu yang itu keluar di ujian tuh kayak gitu, yang kayak gitu-gitu aja yang keluar. Jadi tidak tidak banyak lah ya. Bagaimana teman-teman? 50 soal malam ini. 50 soal dengan cara cepat.